banyak sih masyarakat Kediri itu sempat waktu saya datang, waktu kemarin bannernya di mana-mana semua pada nanya siapa tuh bocil gitu, bocah cilik mana nih, apa namanya, posenya kan mukanya kayak anak kecil kan, terus siapa, nggak pernah tahu nih. Sebenarnya siapa sih Mbak Regina itu? Kenapa memilih PDIP sementara ada banyak partai lain yang lebih mengkampanyekan dia membuka ruang untuk milenial? Kalau saya ngeliatnya gini, di PDIP itu semua siapapun bisa jadi apapun. Contoh kita lihat ya, Pak Jokowi dulu bukan siapa-siapa, waktu di PDIP paling bawah loh. Beliau tuh paling bawah, tapi beliau bisa jadi presiden. Saya melihat ada peluang di situ bahwa PDI itu membuka ruang untuk siapapun menjadi apapun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Bajain.id. Kali ini kita kedatangan seorang pesohor muda, pintar. Itu saya koreksi ya yang single ya. Saya koreksi dulu. Oke, gimana? Nggak single. Oh, nggak single. Nggak single. Cuman nggak pakai cincin. Iya. Iya, ini ada Mbak Regina. Beliau adalah anggota legislatif, anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada sibuk apa hari ini Mbak Rere? Hari ini tadi sibuk rapat paripurna aja di kantor, terus ngerjain beberapa kerjaan sama urusan kuliah, tapi sisanya sih masih ada waktu lah, makanya kesini. Terima kasih. Jadi ini sih kesibukannya kalau pas COVID ini sama seperti kayak dulu, nggak ada perbedaan, cuma ya kita lebih agak was-was aja sih, lebih kayak sedikit parno gitu ya. Mau COVID tuh biasanya kalau kita mau dewan, mau ada acara, kita selalu kayak tanya dulu, aduh berapa orang ya, terus gimana protokolnya. Biasanya kalau nggak COVID, ya udah ayo ngopi 5-10 orang los gas. Kalau sekarang nggak bisa kan, jadi ya itu harus tetap was-was karena kan belum selesai pandemi gitu. Betul. Nah, Mbak Rere, kita sih sengaja mengundang Mbak Rere menjadi prioritas tamu di Bajain.id karena sosok Mbak Rere yang sempat fenomenal. Fenomenal kenapa? Kenapa dulu nih fenomenalnya? Jangan yang macam-macam kayak berita-berita sekarang. Enggak lah. Fenomenal karena satu masih muda, dan yang kedua perolehan suara dalam pemilihan legislatif kemarin kayaknya tertinggi. Enggak juga. Nah ini yang saya mau klarifikasi dulu ya Mas ya. Ini sebenarnya it's a good thing dan bad thing sih at the same time. Karena apa? Kemarin tuh brandingnya, image-nya orang-orang taunya Mbak Regina itu suara paling tinggi sedapilnya atau sekota Kediri bahkan. Padahal kalau kita tilik ulang, kalau saya berbicara fakta buka data, yang tertinggi di partai saya, saya di semua dapil. Tetapi begitu kita bilang tertinggi di dapil 1, malah bukan saya. Saya hanya beda 50 atau 60 suara sama Bu Edo. Nah, tapi karena teman-teman ngomongnya tertinggi separtai, kemudian opini itu tergiring, akhirnya publik merasa Mbak Regina yang tertinggi. Ya ini juga bagus sih tandanya, mungkin orang menilai kita, wah berarti kemarin kita sukses, makanya opininya tergiring seperti itu. Tapi ya negatifnya ternyata ya memang bukan, saya hanya 60 lebih kecil daripada Bu Edo waktu itu, tapi mirip-mirip tipis. Cuma karena kemarin kan kesannya wah pendatang baru langsung wah biung, jadi animonya kan tinggi kan, makanya kesannya kemarin tertinggi. Padahal nomor 2 lah kalau di dapil, kalau partai partai nomor 1. Nah, tapi tetap kita apresiasi karena di sana siapa sih yang nggak tahu PDIP itu partai tua, partai yang cilik semua. Terus kemudian di sana ada banyak politisi yang populer, ada banyak politisi senior. Sementara Mbak Regina ketika masuk sudah langsung menduduki posisi tertinggi di antara teman-teman legislator yang ada di partai PDIP. Bentar, saya klarifikasi dulu lagi nih. Banyak klarifikasi. Tertinggi itu gimana nih maksudnya? Terbanyak suaranya. Oh iya. Nah, konteks kita kan terbanyak. Bedanya apa sih tertinggi sama terbanyak? Untuk angka kan, maksudnya kalau angka tertinggi terbanyak tapi kalau jabatan ya tinggi dong. Nanti kita bahas belakang. Siap. Nah,
Mbak Regina, tidak banyak yang tahu atau mungkin saya yang nggak tahu juga ya, bahwa sebelum datang ke Kediri dan tiba-tiba muncul menjadi bintang, menjadi ikon milenial di gedung Dewan. Ini tidak banyak yang tahu sebenarnya siapa sih Mbak Regina itu. Saya aja yang lahir gede juga belum pernah tahu, atau mungkin zaman kita berbeda. Saya sudah gede, Mbak Regina baru lahir, atau sebaliknya. Kita kan nggak sama-sama nggak tahu juga. Saya kira bedanya cuma 10-15 tahun. Nah, Mbak Regina, boleh nggak ceritakan sedikit sebelumnya Mbak Regina ini kemana aja dan di mana aja sehingga tidak banyak yang tahu sih, sampai kemudian ajang kontestasi pileg kemarin. Ya. Jadi ini sharing aja ya cerita-cerita ya. Karena kan memang apa namanya banyak sih masyarakat Kediri itu sempat waktu saya datang waktu kemarin bannernya di mana-mana semua pada nanya siapa tuh bocil gitu, bocah cilik mana nih, apa namanya posenya kan bukannya kayak anak kecil kan, terus siapa nggak pernah tahu nih. Nah itu memang waktu itu tahun 2018 mau ke 2019. Saya tuh 7 tahun nggak di Kediri, jadi saya tuh SMP sampai di Kediri tuh di Santa Maria di Jalan Brawijaya. Tapi lahir Kediri? Lahir Kediri. Orang tua saya, ayah saya orang Kediri, tapi ibu saya itu orang NTT, Atambua. Jadi ibu saya pun juga pendatang baru ke sini. Sebenarnya orang Kediri totok tuh ayah saya. Nah, habis itu 2018 kontestasi saya pasang-pasang, semua orang tanya ini siapa? Anak baru kemarin mana nih? Nggak pernah tahu batang hidungnya di Kediri. Nah, itu saya memperkenalkan diri, memang saya sudah lama nggak ke Kediri, udah 7 tahun. Habis SMP saya pindah Singapura. SMA, saya SMA di Singapura, habis SMA di Singapura pun saya melancong lagi ke Australia untuk kuliah. Jadi waktu itu ada senggang 7 tahun dari SMP sampai kuliah saya nggak pulang, paling pulang ya setahun sekali. Kalau lagi bener-bener kangen dan liburnya panjang baru saya pulang. Jadi di situ pulang pun saya nggak keluyuran kemana-mana. Pulang pun saya dulu selalu dididiknya sama orang tua. Ya bantu orang tua, kerjanya orang tua. Kebetulan orang tua pengusaha hotel. Jadi waktu itu ya kerjaannya di hotel, bantu orang tua. Saya nggak pernah ketemu dengan masyarakat yang begitu luas memang. Tapi saya familiar dengan lingkup politik karena memang ayah dulu kan memang sempat aktif dari 98. Oh, ayah dulu juga politik? Ayah dulu aktif di 98, tapi ya tidak punya jabatan apa-apa, hanya aktif bersuara, aktif di kepartaian. Jadi saya cukup familiar dengan dunia perpolitikan dari ceritanya Bapak. Nah, waktu itu ada kontestasi, barulah saya memperkenalkan diri ke masyarakat. Makanya cukup wajar ketika masyarakat bilang ini siapa, memang saya 7 tahun vakum menempuh studi, baru pulang, ada kesempatan, dan waktu itu memang punya hati dan passion di situ, ya udah kita go forward, kita jalan aja gitu. Jadi memang kenapa ya, karena memang udah lama Mas, gak di sini 7 tahun, maklum lah. Dan saya pun kan tinggalnya juga nggak di Kediri kota waktu itu, rumahnya kan di kabupaten. Jadi wajar ketika ada persepsi publik bilang ini nggak tahu dari mana gitu. Tapi untungnya dalam waktu kurang dari setahun masyarakat udah kenal. Udah kenal, ya. Minimal dari stikernya. Iya, muka saya di mana-mana dikatain bocil, katanya bocil mana nih nyalek nih. Nah, Mbak Rere berapa bersaudara sih? Saya 4, saya nomor 3. Nomor 3? Iya. Kakak-kakaknya juga ada yang di politik atau? Enggak, kebetulan saya paling nyentrik sendiri, memang paling aneh. Dari 4 bersaudara itu kakak saya 2, cewek-cewek, saya cewek, terus cowok. Cewek-cewek ini bisnis dan udah menikah, ikut suaminya di kotanya masing-masing. Ya udah, jadi hanya saya yang berpolitik gitu. Memang darahnya politisi itu kayaknya ya itu nurun dari bapak saya sih. Kalau ibu sama kakak-kakak saya lebih prefer ke bisnis aja lah gitu. Nah, di luar negeri itu mengambil kuliah apa? Atau ada irisan dengan politik atau enggak juga sih? Ada irisannya sedikit. Saya ambil waktu itu Bachelor of Communication, majornya Public Relation. Kalau di sini PR, ilmu komunikasi. Tapi pelajaran yang diambil itu irisannya saya ambil minornya politik. Global politik kita melihatnya global politik itu tidak hanya politik di Indonesia ya. Kalau di Australia studinya kita membaca situasi politik dunia antara Amerika, China, Indonesia, Australia, kemudian belajar ekonomi publik juga, terus belajar bagaimana sih caranya kita berkomunikasi dengan publik, apa sih keinginannya publik untuk pemerintah. Nah itu kita diajak untuk mengevaluasi itu. Itu kan ada cara-caranya sendiri yang kita dapatkan dari sekolah. Nah itu yang menurut saya
ada irisannya di politik, saya jadi tahu waktu sekolah kemarin, oh ternyata kalau publik melakukan aksi seperti ini, ternyata tuh dia tuh pengennya punya ekspektasi sekian loh dengan pemerintah. Nah itu kan ada analisa belajarnya di situ. Nah itu yang membantu saya cukup bisa membaca situasi politik dari sekolah itu sih. Tapi masih jauh sama teman-teman senior saya, sama jenengan juga yang mungkin udah terjun di lapangan, pasti beda lah jam terbangnya. Kan ini kan kalau lulus sekolah itu belum tentu pintar di lapangan gitu. Orang pintar di sekolah belum tentu pintar di lapangan. Ya, betul, saya sepakat itu. Karena kalau pintar di lapangan pasti jadi pemain Persik. Main bola jadinya. Nah, Mbak Rere, itu ketika awal memutuskan untuk mengikuti kontestasi di Pileg, itu keinginan sendiri atau dari orang tua? Pasti nih suzonnya gitu nih semua. Wah, gini, ini harus klarifikasi lagi. Makasih loh gagap podcast baca ini, saya jadi bisa punya tempat untuk klarifikasi. Kalau nggak ada ini saya nggak punya tempat klarifikasi. Makasih baca ini. Terima kasih baca ini. Nah, saya sering banget juga dapat ini, katanya ini pasti nih disuruh papanya kan dulu pernah aktif di politik. Ada yang bilang juga wah ini pasti bokapnya nih atau papanya nih. Kalau teman saya di Jakarta kaget melihat saya. Wah tuh bokapnya Regina kemarin kan perasaan mau ini tuh mau kontestasi tapi nggak jadi, wah ini pasti anaknya nih yang disuruh. Nah ini fair-fairan aja, ini kan publik boleh menilai. Tapi lagi-lagi kalau saya buka ya, waktu saya mau nyalek saya tuh izin 3 bulan sama mama saya nggak dikasih. 3 bulan saya minta izin restu, saya nggak dikasih. Papa saya bilang kalau nggak dapat restu mama atau ibu nggak mau orang tua support, karena papa bilang restu ibu, doa ibu itu penting. Sebentar. Ini ya kayaknya harus ada dipertegas lagi. Keinginan, kesadaran kalau itu bukan dari papa, lalu dari siapa yang mempengaruhi, pacar? Dulu saya diputusin pacar gara-gara saya mau masuk politik sama pacar saya sebelumnya. Tapi pacar yang sekarang nyesel nih kayaknya. Pacar yang sekarang nyesel nih kayaknya. Nggak tahu ya, dari sekarang udah beda. Yang dulu. Pacar yang dulu maksudnya? Nggak tahu. Nah, dulu malah saya banyak environment yang nggak support. Saya waktu itu sampai ya ini mungkin share-share-nya aja ya, anak-anak muda. Saya dulu putusin pacar gara-gara inilah karena ada interest di politik. Ya dia juga nggak suka, ya udah. Saya memutuskan ya udahlah, saya mengorbankan cintanya anak muda gitu kan kalau bahasanya kita. Karena saya merasa pengorbanan, pengabdian itu kan tidak datang 2 kali ya, momentum itu tidak datang 2 kali. Saya ada hati tegak di situ, waktu itu saya kuliah di Australia 4 tahun, saya nggak pernah stop ikut yang namanya PPIA. Apa itu PPIA? Himpunan Pelajar Indonesia Australia. Itu sebuah organisasi, kita menaungi ribuan mahasiswa Australia di Indonesia untuk berbuat, kita ada program-program kerja untuk memperkenalkan Indonesia ke Australia. Nah waktu itu saya ambil program yang sosial. Saya bikin fundraising, charity project, kita bangun sekolah di Maluku sama di Papua. Karena kita merasa teman-teman di Maluku dan Papua itu dia nggak punya akses pendidikan yang layak. Kemudian kami memperkenalkan budaya-budaya Indonesia lewat konser musik, konser seni ke bule-bule di Australia. Mereka akhirnya nyumbang dari konser itu. Kita kemarin dapetin 10.000 AUD. Australian dollar atau berapa itu? Satu dolar kan 10.000 ya, 100 jutaan ya. 100 juta kita bangun sekolah di Maluku. Itu waktu itu didatangi juga sama ada artis UVN Uno datang ke sana support. Terus sekarang ada DPR RI yang sekarang di Nasdem yang dulu artis ya apa sih namanya kacamataan Farhan ya, Pak Farhan. Itu juga datang support. Jadi benar-benar waktu itu saya mulai tergerak waktu itu PPIA. Saya merasa wah kita dengan punya ide kreatif bikin acara mengakomodir ribuan orang, kita bisa loh bantuin orang punya sekolah di Maluku sekarang. Adik-adik kita di Maluku sama Papua kan sudah punya rumah baca gara-gara kita buat itu. Jadi di situ saya tergerak, kalau aku jadi politisi nih di Kediri, bayangin berapa ribu orang yang mungkin bisa saya bantu. Kemarin aja saya jadi student, nggak punya duit dari siapa-siapa, cuma dari ayah untuk uang sangu setiap bulan, kami bisa mengakomodir ribuan anak untuk ikut charity project. Jadi saya kira kalau ini menang, ini didukung oleh negara, didukung oleh masyarakat, pasti impact-nya jauh lebih besar. Jadi saya tergerak hatinya waktu saya bisa bangun sekolah di Maluku sama Papua. Akhirnya pulang, ini kalau untuk kemaslahatan masyarakat, saya mendoakan semua lah yang tadi saya bilang, termasuk cinta pribadi, pertemanan, keluarga, saya mendoakan. Karena saya merasa hidup ini kan, kita kan hidup ini buat apa sih gitu? Toh kita at the end of the day kita juga akan meninggal pada suatu saat. Kita mau ninggalin legacy apa? Kita mau meninggalkan dunia ini sebagai Regina yang hanya
di perusahaan bapaknya menghasilkan uang untuk korporatnya sendiri, atau Regina yang bisa membantu ratusan ribu masyarakat Kota Kediri untuk lebih baik. Nah itu legacy yang saya pengen tinggalkan selama saya masih ada di sini. Saya punya kemampuan, apapun saya kasih, meskipun ya kita tahu lah, maksudnya tahu lah intrik politik itu kan tidak ini ya, aduh panas lah ya. Jadi ya kita harus nelen ludah aja kalau kayak gitu. Pokoknya kembali ke tujuan awal, yaitu. Oke. Itu bagaimana kemudian bisa meyakinkan ibu atau mungkin siapa sih ibu mama bisa meyakinkan mama selama 3 minggu apa membuat beliau 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan. Untuk meyakinkan, oke, kamu boleh maju. Waktu itu kan banyak tuh kendala-kendala ya, mulai dari yang tadi saya ceritakan ijazah terkendala, kemudian saya daftarnya juga tinggal H- berapa jam baru di ACC oleh KPU. Itu kan banyak sekali kendala. Saya bilang sama mama saya, "Mah, kalau memang ini jalannya dari yang di atas, ini semua nanti kesusahan-kesusahan ini pasti terlampaui." Mulai dari nggak lulus verifikasi KPU. Saya kan pernah nggak lulus verifikasi. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Ya, gara-gara ijazah saya nggak diakuin lulus SMA, padahal kan minimal untuk ikut caleg itu pendidikannya harus SMA. Saya disuruh ikut paket C, waktu itu saya masih ingat, tapi saya protes. Orang saya lulus SMA ngapain saya disuruh ikut paket C gitu kan. Saya sampai ke Jakarta, minus beberapa hari ke Jakarta, bolak-balik hanya untuk ngurusi administrasi sekolah karena pindahan dari Singapura harus distandarisasikan. Akhirnya saya bilang, Mah, kalau ini bisa lolos, Mama harus restuin aku. Kalau ini nggak lolos, oke, kita nggak usah. Jadi ini jadi tolak ukur. Terus saya bilang, nggak baik loh orang tua kalau menghalangi cita-cita anak. Bilang gitu. Ibu saya langsung kayak, aduh, mati saya agak diancam nih sama anak saya, nggak baik loh menghalangi cita-cita anak. Terus ya udah, itu saya dikabarin sama KPU H-1 jam, itu tutup closing verifikasi itu jam 4 sore Mas, saya ingat. Itu jam 3 saya bilang, oke Mbak, ini bisa, sudah setara, dokumennya lengkap, bisa lolos. Saya langsung bilang, Mah, puji Tuhan ini lolos, berarti tandanya harus disupport 100%. Nah, pilihannya, pertanyaannya adalah, kenapa memilih PDIP, sementara ada banyak partai lain yang lebih mengkampanyekan, dia membuka ruang untuk milenial? Kalau saya lihatnya gini, di PDIP itu semua siapapun bisa jadi apapun. Contoh kita lihat ya, Pak Jokowi dulu bukan siapa-siapa, waktu di PDIP paling bawah loh. Beliau tuh paling bawah, tapi beliau bisa jadi presiden. Saya melihat ada peluang di situ bahwa PDI itu membuka ruang untuk siapapun menjadi apapun. Termasuk Pak Jokowi sebagai contoh, beliau mulai dari wali kota, gubernur, dan dia bisa jadi presiden. Nah itu yang bagusnya PDIP yang saya suka, dia tidak menutup ruang untuk siapapun, untuk mau jadi apapun, dan ideologinya. Di PDIP itu Mas ada orang bilang, kalau pokoknya sudah abangan, itu pasti loyalitasnya 1000% untuk banteng. Karena kita tuh loyalnya tuh benar-benar di kader gitu loh, dari dini. Maka dari itu saya paling suka kalau di PDIP itu kekeluargaannya tuh kompak sekali. Ketika pokoknya bantengan ini kalau disenggol, semua godok. Kayak kemarin waktu bendera dibakar, saat baru hanya bendera 1 dibakar, tapi hebatnya PDIP, dia bisa menggerakkan semua kadernya se-Indonesia kompak solid. Itu yang nggak ada di partai lain kalau saya melihat ya. Gitu. Nah, kita runtut ke soal pendaftaran. Tadi kan ceritanya sudah sampai pendaftaran, terus kemudian lolos verifikasi yang pada akhirnya sempat ada ganjalan, tapi bisa diselesaikan. Pertanyaan berikutnya adalah proses kampanye. Bagaimana kemudian seorang Regina yang sempat dituduh di stigma sebagai bocil, anak baru kemarin, nggak tahu apa-apa, nggak pernah menjaga diri dan sebagainya, bla 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 bla, kemudian bisa diterima oleh masyarakat di daerah pemilihan dan memperoleh suara yang tidak sedikit. Apa yang Mbak Regina sampaikan kepada mereka? Ini menarik sih Mas, kalau saya menceritakan ke orang-orang yang biasanya nanya, ya saya bilang gini, kuncinya itu cuma satu. Kalau saya, karena saya perempuan, saya selalu minta dukungannya, doanya sama ibu-ibu di setiap kelurahan. Mungkin kalau teman-teman sering lihat saya kampanye, jarang sekali kalau dibanding bapak-bapak, saya lebih sering ke ibu-ibu, ke arisan ibu-ibu gitu. Saya nganggapnya ibu-ibu di Kediri itu seperti ibu saya sendiri, ibu nomor 2 saya selain mama saya di rumah. Jadi saya kalau kampanye, saya selalu memposisikan saya sebagai anak mereka. Saya minta restu, saya bilang gini sama ibu-ibunya, Bu, saya ini kan umurnya masih waktu itu 22, masih 22 saya masih 22, termuda ya? Termuda. Saya masih 22, Bu, saya minta doa restu, tolong saya dianggap seperti anaknya sendiri. Kalau ibu memang benar-benar merasa saya melakukan kesalahan, saya dijewer aja Bu, kupingnya nggak apa-apa. Saya dimarahin aja. Orang saya kan wakil rakyat.
wakil itu kan selalu nomor 2. Kalau presiden sama wakil, presiden nomor 1, wakil nomor 2, sama rakyat sama wakil rakyat. Presidennya sama rakyat, wakil kan nomor 2. Saya selalu memposisikan wes Bu, pokoknya kalau saya disuruh selama saya bisa tak bantu. Tapi kalau saya nggak bisa ngapunten daripada saya PHP, saya mending ngomong langsung kalau saya nggak bisa bantu. Saya melakukan pendekatan benar-benar seperti anak dan ibu. Jadi waktu saya kampanye itu ya ibu-ibu peluk saya, cium saya, dan saya nggak apa-apa untuk itu karena saya sudah menganggap memposisikan saya anaknya ibu-ibu ini. Di sisi itu makanya kenapa saya bilang yang namanya mungkin intrik-intrik politik, materi itu seketika kalah dengan yang namanya rasa cinta kasih seorang ibu menurut saya. Ya, jadi materi, intrik politik, kemudian kejahatan politik itu ternyata hilang, kayak tiba-tiba sirna gitu lah. Waktu itu saya sempat lihat itu, aduh kok gitu banget sih politik, kok orang-orang jahatnya kayak nyenggol kanan kiri. Tapi begitu saya turun, ibu-ibu mendoakan, bahkan ada yang nangis sambil meluk saya langsung ini loh kekuatan yang namanya, kalau di agama saya bilang kekuatan kasih itu luar biasa. Itu yang melebihi dari kepentingan politik. Itu ada yang ngajarin enggak? Karena saya sih membayangkan kalau saya jadi seorang Rere gitu ya, lama di luar negeri, kemudian masuk ke Kediri, terus langsung berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak background, banyak karakter, banyak dinamika, dan banyak problem. Ini ada yang ngajarin nggak? Atau ikut kursus dulu sebelum ketemu dengan orang-orang? Pasti ada mentornya? Pastilah. Jadi mungkin sharing aja ya Mas ya. Kalau umur 22, kalau masih umur 22 sendiri kan dulu pasti ini ya, anak muda itu kan berapi-api. Kadang titik-titik ngamuk, emosi, titik-titik kamu kan gitu kan bisa kita. Aku mau gini, aku dulu ini gitu biasanya orang-orang. Nah itu saya dulu awal-awal gitu, ketika orang jahat sama saya langsung kayak, apa ini maunya, ayo jaga kopi ya. Kan biasa ya. Anak muda itu kan normal lah menurut saya, masih berapi-api ketika ideologinya, idealismenya diotek-otek, mereka marah pasti. Karena kita kan sangat ini berapi-api. Kemudian ya untungnya puji Tuhan saya punya mentor, ayah saya yang sudah makan garam gula manis asin yang hidup dunia ini. Saya dibilangin, saya cuma dibilanginnya gini, setiap orang itu berbeda. Kalau kamu approach-nya atau pendekatannya sama, pasti kamu hancur. Karena setiap orang tidak sama seperti kamu. Kamu harus pintar-pintarnya melihat, misalkan si A tidak bisa kamu treat kayak si B, mereka berbeda. Kamu harus bisa memposisikan dirimu. Tidak semua yang kamu inginkan di dunia ini harus ikut karepmu. Saya bilang gitu aja. Kalau kamu begini terus, nanti kamu bisa jatuh sendiri gitu. Sudah, saya hanya diberi clue. Saya waktu itu berhari-hari saya mencerna, apa yang maksudnya Bapak ini. Akhirnya dari situ saya melihat beliau ngomong sama orang, ketemu sama beberapa orang, wah gini toh, ternyata tidak bisa semua tak tabrak pakai cara saya. Dari situ saya belajar, terus ya gitu tabrakan sama orang saya jadi belajar, oh iya, gara-gara mungkin ngomongku terlalu kaku nih, makanya orangnya marah. Jadikan pembelajaran. Jadi setiap kali saya konflik sama orang, saya nggak nganggap itu sebagai kesalahan saya atau kesalahan dia, tapi saya mikir, oh lain kali kalau saya ketemu seperti ini, berarti nggak boleh kayak kemarin pendekatannya. Jadi tak buat sebagai pembelajaran lah. Jadi mentornya adalah ayah dan pengalaman selama setahun ini. Itu betul karena kesadaran untuk menurunkan tensi, atau memang karena ya sementara lah, nanti toh bisa kita kembali lagi cek ke sendiri gitu. Paham. Tapi ya ini kalau saya yang nilai kayaknya bias ya, nggak adil. Tapi kemarin saya sempat dengar dari saudara saya yang dari luar kota. Dulu saudara saya itu pernah ketemu saya sebelum nyalek, terus ketemu saya setelah nyalek bilangnya gini, wah Regina lebih kalem, lebih nggak babak kayak gini. Oh saya baru sadar, oh berarti setahun ini juga mengajarkan saya jadi pribadi lebih baik. Itu karena otomatis kita mengalami perubahan, atau mohon maaf itu karena jaim, karena sekarang sudah jadi anggota dewan, nggak bisa dong kita harus semena-mena, harus seenak betulnya sendiri kan, atau karena itu? Sebenarnya menurut aku lebih ke otomatis, karena lama-kelamaan kan kita jadi refleks kan itu, oh iya nggak boleh gitu loh, lama-lama jadi otomatis sendiri gitu. Mungkin di awal ada pemikiran yang kayak Mas bilang, oh anggota dewan harus tahu beretika, bertutur kata, tapi lama-lama itu udah nggak ada di pikiran, ya wes let it flow kayak jalan air biasa. Oke. Nah, ada satu pertanyaan yang terlewat tadi, Mbak Rere, yang ingin saya tanyakan. Kenapa jadi anggota dewan? Ada banyak pilihan. Kalau misalnya kita mau memilih menjadi politisi, misalnya menjadi pengurus partai, atau membuat apa, atau membangun NGO, atau bahkan kalau mau masih relate dengan
usahanya orang tua misalnya, kita tuh kan bisa membuat banyak perubahan dengan kekuatan kapital yang kita miliki. Kenapa harus menjadi anggota dewan? Gini, kemarin juga banyak mas yang nanya, Mbak nggak mau jadi model atau YouTuber atau selebgram atau apa yang foto-foto kan cek-cek gitu kan katanya. Kenapa kok cewek kok di politik? Ini itu isinya bapak-bapak semua lo tahan nggak? Gitu mas nanya ya. Terus saya bilang, ini satu berarti kurangnya representasi wanita di situ. Ketika mereka melihat wah politik isinya bapak-bapak loh, lah ini kan sudah salah. Stigma di situ karena politisi ini sudah didominasi oleh ya nyon sewu, kaum pria ini kan sudah mendominasi. Jadi kami perempuan ketika masuk ke sana kita dianggap wah langka nih. Nah itu yang pengen saya pertama kenapa masuk politik, saya merasa kurangnya representatif wanita. Kalau wanita mau bikin kebijakan yang pro wanita, kalau cowok yang bikin pasti kurang paham. Contoh deh kayak misalkan kemarin kita di DPRD kita bikin pansus terkait kejahatan seksual pada anak dan keharmonisan keluarga terkait ibu yang menyusui dan suaminya bagaimana, itu mereka sempat ada pansus. Saya pikir kalau ini dijalankan oleh semua bapak-bapak kayaknya agak kurang greget deh, karena kan mereka tidak punya pengalaman menyusui. Mungkin saya belum punya pengalaman menyusui, tapi kan saya punya hati nurani sebagai anak dan sama ibu saya gimana. Itu kan ada relasi. Kemudian cuti, misalkan yang kemarin kalau di pusat cuti haid atau menstruasi, lelaki kan mungkin nggak tahu karena tidak merasakan menstruasi seperti apa. Nah itu yang pertama saya melihat kurangnya representatif wanita. Ketika kita bikin kebijakan yang pro wanita, perlu adanya sentuhan ibu keibuan itu perlu ada karena kita yang merasakan. Terus yang kedua saya mikir kalau saya di usahanya orang tua, karyawan saya sekarang di Bukit Daun di hotel saya hanya punya 100. Hanya ada 100. Hanya 100. Kalau saya di DPRD kemarin yang nyoblos saya 4083, paling nggak saya sudah bikin impact untuk membantu 4083 lah. Paling nggak yang nyoblos saya dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Saya memperhatikan konstituen saya aja, saya sudah memperhatikan kehidupan 4083 masyarakat. Berarti 80 kali lipat, 40 kali lipat sudahan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga saya mikir lagi. Ini yang mungkin agak sensitif ya mas, mungkin bahas di sini aja nggak apa-apa karena menurut saya ini juga penting diedukasi bahwa saya itu gregetan kalau orang itu bilang Mbak Regina tuh Cina. Kemarin saya baru dapat DM lagi tuh di Instagram. Saya sering banget dapat pesan di Instagram, Mbak kamu orang Cina ya? Mbak Cinanya apa Mbak gitu? Mbak masa orang Kediri matanya sipit kulitnya kok putih gitu mas? Ini saya buka-bukaan aja. Nah saya pengen mematahkan stigma itu. Kalau saya di perusahaan saya nggak bisa mas mematahkan stigma itu. Orang-orang sekarang mikir pastilah pengusaha pasti orang minoritas Chinese pasti. Tapi jarang kan orang Chinese perempuan muda masuk di politik. Itu yang pengen saya patahkan. Saya tuh pengen mengedukasi bahwa saya tuh bukan orang Cina loh. Ibu saya aja orang Atambua, NTT asli. Ayah saya orang Kediri. Memang kebetulan muka saya seperti orang Cina yang ada di Cina sana. Tapi KTP saya orang Indonesia. Saya lahir di sini. Bahkan mas, saya kalau ke negara Cina, saya nggak bisa ngomong pakai bahasa Cina. Sampai saya ditanyain, kamu ini orang apa? Mukanya Cina nggak bisa ngomong bahasa Cina. Nah, saya malah bisa bahasa Jawa atau Indonesia. Nah, ini kan berarti membuktikan ini masih adanya masyarakat yang mengkotak-kotakkan kita. Tapi sebenarnya ada nggak darah Tionghoa yang ada di tubuh Mbak Rere? Kalau kita ngomong ya mas, kalau kita ngomong history atau etnis, pasti semua di dunia ini tidak ada yang namanya 100% Indonesia. Semuanya campuran. Kalau saya darah Tionghoa ada, tapi nggak besar malah. Mama saya, ibu saya itu malah 100% orang asli NTT, malah ada campuran Portugalnya. Tapi muka saya persis ikut bapak saya, sayangnya gitu. Kalau ikut ibu saya malah saudaranya mukanya agak Pakistan gitu. Mukanya NTT kan, karena kan NTT itu yang kulitnya sawo matang, matanya besar. Mama saya malah ada 30% Portugal. 70% NTT, Chinese-nya malah sedikit banget mama saya itu. Tapi karena ayah saya gennya mungkin kuat ya, jadilah saya mirip sama bapak gitu. Kalau bapak Tionghoanya ada, tapi nggak banyak. Nenek buyutnya bapak yang dulu dari Cina asli, tapi kan itu sudah ukuran jauh sekali gitu. Nah, dengan penampilan casing yang seperti itu ya, mata sipit, kemudian distigmakan sebagai Tionghoa dan sebagainya. Ada nggak misalnya perasaan, bukan fobia, misalnya kayak Ahok, itu kan dibully habis-habisan karena ada faktor itunya juga.
ada nggak kepikiran bahwa nanti jangan-jangan kalau aku masuk ke politik ntar gue dibully juga kayak Ahok gitu? Itu malah orang lain yang bilang. Jadi orang bilang gini, kalau kita ngomong ya Mas, ada orang yang namanya double minority, triple minority. Saya bilang, aku ini nggak 2, nggak 3, aku tuh kalau bahasa Inggrisnya quarterplex 4. Saya ini cewek, umur saya masih 24. Agama saya bukan mayoritas. Saya kayak Chinese, ya kan? Mukanya kayak Chinese, ini 4. Ras, agama, umur, dan gender. 4 minoritasnya. Tapi saya bilang, orang podo-podo makan segone, makan nasinya sama. Terus sama-sama manusianya, ngapain kok takut dibully? Saya mikirnya selalu gitu, kalau dia bully saya, ya berarti dia belum tentu lebih baik daripada saya. Saya mikirnya gitu waktu itu Mas. Pokoknya saya mikir kita sama-sama manusia ya harus menghargai. Jadi di situ malah saya nggak takut. Saya mikir malah ini kesempatan ketika orang yang nggak pernah bercimpung di politik masuk di situ, ini saatnya saya bikin gebrakan bahwa tuh ya kita diterima loh sama mereka. Ini juga contoh kayak kemarin banyak yang bingung Mas, kok Mbak Regina idolada sembelihan kan bukan muslim. Nah, malah indah, malah bagus ketika kita tidak merayakan itu tapi kita ikut berpartisipasi. Saya pengen menunjukkan ke teman-teman bahwa jangan takut kalau kamu masuk ke tempat mayoritas. Lihat di Kediri itu luar biasa loh, teman-teman mayoritas malah welcome sekali sama saya. Nah kan banyak sekali masyarakat Kediri itu terkadang masih fobia Mas. Mau aku kesana. Kalau misalkan Idul Fitri mau maaf-maafan, mau makan bareng, mau makan ketupat gitu, mereka kadang saya ajak, mereka bilang semua wedi. Lah itu yang saya mau kasih contoh loh. Takutnya opornya nanti dari babi. Enggak lah, enggak. Ya kita kan ikut ke mereka, bukan kita yang ini kan. Jadi waktu itu saya bilang, saya pengen menunjukkan, lihat ternyata mereka menerima saya loh. Tidak ada gap di antara saya dan masyarakat. Nah ini yang pengen saya contohkan bahwa ayo masyarakat yang mungkin punya lapisan-lapisan minoritas seperti saya jangan pernah takut karena buktinya saya aja yang quarterplex 4 bisa loh diterima. Bahkan mereka peluk saya, cium saya, ibu-ibunya tidak ada halangan. Nah itu kenapa Kota Kediri kemarin memang bagus keberagamannya ya. Kita juga level penilaian dari pusat terkait keberagaman juga nilainya bagus ya. Ini ternyata memang di lapangan benar, bukan pencitraan gitu loh. Gitu. Wah itu ada banyak pelajaran yang bisa diperoleh sama proses ini pencalonan kemarin sampai hari ini. Nah tadi ada banyak tujuan mulia yang disampaikan Mbak Riri, misalnya mewakili aspirasi perempuan, minoritas dan sebagainya. Sejauh ini kan sudah cukup waktu kita untuk memberikan penilaian atas kinerja seorang anggota dewan. Apakah sudah bisa kehadiran seorang Riri di gedung dewan bisa memberikan perubahan atau belum? Berat nih jawabnya. Gini, lagi-lagi kalau saya nilai pasti bias, tapi kalau saya mau jujur, saya kan saya tuh orangnya merasa saya tuh nothing tulus, saya nggak mengejar apapun. Jadi kalau saya mau frontal, saya merasa saya nothing tulus gitu. Jadi mending saya frontal di sini kan, dibaca ini. Jadi gini, kalau mau merubah tidak semudah membalikan tangan gampang. Saya waktu awal masuk dewan, saya sempet pusing dalam arti gini, wah gimana saya mau merubah yang dulu saya inginkan kalau kenyataannya tidak sesuai yang saya gambarkan. Kita tahu lah kenyataan di politik seperti apa. Tapi saya sering berjalannya waktu, saya mempelajari, nggak perlu merubah, mewarnai dulu deh, gitu. Contoh nih ya, contoh. Dulu anggota dewan jarang banget yang upload mungkin kinerjanya lewat sosial media, yang aktif melaporkan kepada masyarakat. Waktu saya datang kan saya orangnya lumayan, karena anak muda lah ya, mungkin main sosmed, foto, terus interaksi sama massa lewat sosmed. Kemudian setahun ini saya lihat, wah saya seneng nih teman-teman saya pada punya nih Instagram, terus suka upload juga. Nah dari situ saya merasa wah bisa nih, kita bisa jadi contoh untuk mewarnai lah. Pastikan si itu punya Instagram, bikin melaporkan juga Nah itu kan mungkin perubahan yang nggak langsung ujuk-ujuk, tapi itu mewarnai proses. Mungkin nanti ketika tidak hanya di sosial media, mungkin nanti kalau pas rapat dengar pendapat misalkan, ketika mungkin saya tanyanya banyak, saya kritis, nanti teman-teman pasti juga Regina bisa kritis, boleh kok kritis, ya sih harus dikritisisan. Nah, menjadikan example atau contoh biar teman-teman juga bisa ikut aktif, ikut melaporkan ke publik, itu sih. Jadi saya menilai lebih ke mewarnai. Karena cuma ada satu loh Mas di antara 30. Kalau misalkan 2024 nanti teman-teman di sini yang melihat anak-anak muda mau nyalek dan menang, diisi aja 15/30 isinya anak-anak muda. Udah beda luar biasa. Karena kan saya sendiri ini.
Ya. Nah, sendiri secara kuantitas kecil, pernah nggak ada perasaan terintimidasi duluan? Ini orang-orang gaik-gaik semua, orang-orang tua, dan ini wilayah politik. Dan di sana tidak hanya kemudian kita bicara soal anggota dewan yang ada di sana, tapi di belakangnya ada representasi dari partai politik masing-masing. Sejauh ini apakah situasi ini sudah masih bisa ditolerir oleh Mbak Rere untuk saya harus tetap kayak gini pokoknya. Memegang ini ya, idealisnya ini. Yes. Iya sih, sebenarnya saya sampai sekarang pun kalau tanya beberapa orang di kantor, memang saya terkenal agak kaku. Kaku dalam arti kalau saya punya penilaian, saya punya value A nih, saya mau A. Meskipun nanti kita harus tempuh waktu debat kapan, ayo tak jalan. Mau nanti ini di ACC apa enggak, tapi saya punya pegangan A ini harus saya perjuangkan. Nah, memang saya agak kaku di situ, tapi kalau memang melihat teman-teman di Dewan itu kan banyak yang udah senior, udah pengalaman. Saya ngelihatnya selalu bukan sebagai intimidasi, tapi saya ngelihatnya kalau kita lihat semua itu kan pasti ada dua kacamata ya, ada positif dan negatif. Saya selalu melihatnya gini, mereka lebih senior, mereka lebih paham waktu di lapangan gimana. Saya malah mau berguru, mau tanya, kalau aku punya value A, kalau menurutnya Bapak di lapangan karakteristik orang seperti apa, atau mungkin di partainya jenengan seperti apa. Jadi saya ingin belajar sebanyak-banyaknya dari mereka. Mungkin nanti yang mereka agak ketinggalan misal, biasanya cah mami piye, nah itu nanya ke saya. Jadi saya lebih melihat ini jadi sisi pelengkap. Tapi ketika kita ngomong idealisme, nilai, kalau pegang A, ya nggak boleh menceli-menceli A ya A. Gitu. Meskipun nanti teman-teman mungkin ada yang nggak cocok apa ya, kita bisa inilah, kan kita musyawarah mufakat nih ya kan, bisa diomongin baik-baik. Kalau nggak bisa diomongin baik-baik ya berantem ya, bijak fisik lah berantemnya. Kalau berantem debat mulut waktu rapat udah sering mas, jadi ya dijalanin nggak apa-apa. Sempat nggak membuat situasi yang seperti itu membuat Mbak Rere frustasi nih, kayaknya berat sih untuk membawa apa yang aku ceritakan kemarin tuh. Aku kan cuma manusia biasa, mas. Aku manusia biasa, tak luput dari kesedihan dan kesalahan gitu ya. Pernah, jujur pernah. Kalau orang melihat kayak, wah casingnya kayaknya nih anak ini kuat, terus tough gitu. Dalamnya saya juga, hati saya mulus kapas gitu ya kadang. Ya pernah saya merasa kayak, aduh kok kayaknya saya udah berjuang sekuat tenaga, tapi karena tidak didukung dari faktor eksternal, kayaknya nggak bisa bikin kebijakan yang pro ini misalkan. Saya merasa aduh gimana nih, kayak merasa agak sedikit useless jadinya, kayak nggak kepake tuh. Gimana di sana kok nggak bisa ini, jadi kayak beban gitu loh mas. Kemarin saya menjanjikan bahwa pengen bikin kebijakan ini untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, tapi nggak bisa ya gimana ya. Tapi saya mikir lagi, kalau saya mikir gitu terus, kalau saya terbelenggu kayak nggak bisanya, malah nanti saya down terus. Jadi waktu down itu malah pernah saya ketemu orang-orang, mereka bilang nggak apa-apa mbak, apa yang penting mbaknya di sana bersih, transparan, kita sudah more than happy, udah lebih dari cukup buat kita. Ada yang bilang sama saya kayak gitu, mbak kita nggak muluk-muluk minta program ini, mbak cuma menyampaikan apa yang jadi haknya masyarakat, contoh reses, itu hak masyarakat. Mbak kasih itu 100% untuk kita udah sangat senang. Mbak dengerin kita aja, komplain, ngomel, kita wes seneng kok mbak. Makanya saya hanya berpegang teguh, ya sudah, ketika saya nggak bisa membuat kebijakan karena keterbatasan mungkin posisi, wewenang, saya selalu mikir apa yang disalurkan ke masyarakat lewat saya, contoh reses ya itu harus 100% saya kasih. Dengan cara pokoknya nilainya harus bersih sama yaitu transparan itu sama mereka. Setidaknya itu minimal yang bisa dilakukan. Ketika kita nggak bisa, karena kita kan nggak punya wewenang. Ruang gerak kita tuh sempit gitu. Ruang gerak kita sempit itu karena memang situasi dinamika di legislatif atau tekanan dari internal partai. Nah, semua dua pasti ada lah, siapapun saya kira internal dan kelembagaan nggak saya aja lah, mungkin 30 dewan yang lainnya juga pasti. Soalnya ini sekalian juga untuk memklarifikasi. Waduh. Saya banyak masukan dari kawan-kawan bahwa seorang Regina yang dulu ketika berapi-api mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dengan banyak program yang bagus dan besar, tapi ketika kemudian masuk ke dalam sistem
nggak ada suaranya lagi ya. Nah, ada banyak pertanyaan itu yang menimbulkan banyak asumsi dan banyak spekulasi. Salah satunya adalah Regina sengaja dibunuh oleh partainya sendiri supaya tidak muncul. Gini loh ya, kalau saya kira kan orang berasumsi itu boleh ya, kita tidak menutup ruang untuk itu. Tapi kalau menurut saya, kalau ada bilang mati mematikan, enggak lah ya, toh saya juga masih survive hidup-hidup aja sekarang. Cuma karena memang gini, perlu ada perbedaan antara kinerja legislatif dan eksekutif, antara pimpinan dewan dan anggota dewan. Itu wewenangnya berbeda. Kalau saya jadi eksekutif, saya bisa bikin program sekolah gratis, kesehatan gratis, bisa, saya punya uang untuk itu. Tapi ketika kita jadi legislatif, kita nggak punya uang, kita hanya memonitor dan memberi saran. Itu kan function utama, dan merancang anggaran. Tetapi karena saya ini kan ditugaskan di komisi, hanya di komisi, ya saya kan hanya bisa menyampaikan, bersuara lewat sebatas komisi. Komisi apa sih Mbak? B. Komisi B itu bidangnya apa? Ekonomi dan Sosial Budaya. Berarti mitranya dengan dinas apa itu? Itu dengan dinas siapapun yang menghasilkan keuangan untuk negeri. Jadi tugas saya selalu ngomel-ngomel, Pak, ayo setor uangnya, ini kenapa sekian, ini PAD-nya kenapa sekian, retribusinya kenapa kok hanya segini gitu kan, kenapa pasarnya sepi, kenapa BPN-nya bangkrut, itu tugas saya. Nah, itu tugas saya ngomong hanya di lingkup komisi. Ketika nanti itu dibawa lagi ke badan anggaran, kalau kita bilang alat kelengkapan, saya nggak di situ, jadi saya nggak punya wewenang. Nah, itu loh yang perlu masyarakat tahu, bahwa saya sendiri, saya pengen kalau ikut mengawal sampai banggar, sampai pembuatan perda, saya pengen, tapi saya nggak ada wewenang. Saya ditugaskan di komisi. Ketika partai menugaskan komisi, ya kita harus patuh. Kita harus, pokoknya kuncinya kita harus patuh dengan partai. Nah, jadi ketika partai di komisi, ya saya memaksimalkan ketika rapat dengan kerja dengan komisi. Saya cerewetnya di komisi. Kalau saya cerewet di Banggar, ya bisa nggak matching, mas, orang saya nggak di situ. Gitu loh. Kecuali di mana? Atau mungkin karena justru melihat Mbak Rene yang karakternya masih mengetahui baju tua ini, bahaya kalau ditaruh di Banggar. Komisi aja dulu lah. Ya gini, itu kan yang meletakkan partai. Saya kira partai cukup tahu dan dewasa lah untuk tahu anggota karakternya seperti apa. Ya kita selalu menghargai. Tandanya mungkin kepercayaan yang diberikan ke saya, oh di komisi ya nggak apa-apa, kita lakukan, kita jalankan. Nanti mungkin kalau kita sudah bisa paham lebih, mungkin nanti akan diamanahi lagi, ya nggak apa-apa. Pokoknya harus tegak lurus. Partai gitu. Terkait dengan tanggung jawab untuk ngomelin pemerintah, ngomelin eksekutif, kalau dalam skala 1 sampai 10, seberapa sih skor kinerja pemerintah kita saat ini? Tergantung mau dilihat dari kacamata dulu mana nih. Kalau dari kacamata, saya kan nggak bisa semua dipukul rata. Pemerintah kan punya mitranya. Kalau di Komisi B kan ada dinasnya macam-macam. Kalau kita nilai ya harus per dinas. Per dinas itu kan juga harus ada metriknya. Nilainya berdasarkan apa? Berdasarkan kualitas SDM PKK atau prokernya, itu kan nggak bisa dipukul rata. Kalau saya ngomong angka sekarang nggak fair. Berbasiskan apa saya ngomong, kan gitu kan? Kalau kita mau menilai harus ada basis analisa yang kuat. Tapi kalau di Komisi B, yang perlu digarisbawahi, yang menurut kami raportnya itu merah, minus, adalah perusahaan daerah. Kenapa? Ada persoalan apa dengan perusahaan daerah? Perusahaan daerah, ya ini bukan rahasia umum. Kita sering sekali rapat kerja dengan perusahaan daerah karena ya kita tahu pasar sepi. Setelah direvitalisasi sekian puluh miliar, bukannya rame tapi sepi. Itu rapat merah untuk kami. Kemudian BPR, NPL-nya besar sekali, tidak menghasilkan PAD yang cukup untuk pemerintah. Kan tugasnya BUMD itu kan cari uang. Kalau bisa untung, kenapa rugi? Namanya perusahaan itu kan bukan untuk sosial. Ini saya klarifikasi. Beda dengan dinas. Dinas itu melakukan kesosialannya untuk masyarakat. Tapi kalau kita bicara perusahaan, kita profesional membicarakan keuntungan untuk daerah. Nanti uangnya dikelola untuk membuat sosial masyarakat. Kecuali PDAM ya, PDAM yang masih rapornya nggak merah lah, oranye lah, hijau ke oranye lah ya. Karena masih banyak nunggak bayar soalnya. Iya, itu susahnya. Tapi tidak rugi negara Kediri masih. Makanya kalau bicara nilai, BPR sama pasar itu yang merah. Kalau remedi, ya udah dia remedi berkali-kali belum lulus. Jadi dia masih remedial terus. Mbak Rere, saya sering ngobrol dengan beberapa anggota legislatif,
ada banyak tujuan, ada banyak motivasi, ada banyak keinginan kenapa mereka masuk menjadi anggota dewan. Salah satunya mungkin mencari nafkah. Itu yang salah. Kenapa cita-cita itu salah? Itu kan wajar juga kan seorang anggota dewan ingin mendapatkan keuntungan finansial misalnya. Tidak salah, tapi menurut saya tidak etis. Kenapa menjadi tidak etis? Gini, kalau kita mau pengabdian kalau cari duit orientasinya pasti menguntungkan mereka, bukan memperjuangkan masyarakat. Ini kalau kacamata saya loh ya, semua orang boleh berpendapat. Ini pendapat saya, kalau mau cari duit di dewan nggak etis, nggak salah tapi nggak etis gitu. Jadi menurut saya kalau mau pengabdian harus selesai dulu dengan dirinya. Selesai dulu dengan finansialnya. Setelah selesai dengan finansialnya baru orang lain. Gimana kita mau bantu orang lain kalau dia sendiri belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya? Ya kan? Nah, kalau boleh tahu, sebenarnya berapa sih gaji teman-teman yang anggota dewan? Gaji ya kita adalah semua di Perda, di Perwali, semua diatur sesuai kan standarnya. Ya kita kan nggak tahu standarnya berapa, mungkin gini deh, gini kalau saya ngomong nanti nggak pas, gini aja. Teman-teman saya ini kan aktif lapor LHKPN. LHKPN itu boleh diakses siapapun dan dimanapun, itu terbuka. Bahkan aset-aset seperti HP, laptop itu saya masukkan semua. Kalau teman-teman pengen tahu bisa langsung cek aja di LHKPN, di websitenya KPK, dibandingin tuh, oh si A 2019 lapornya sekian juta, 2020 lapornya sekian, ada kenaikan misal berapa puluh juta, ya udah bagiin aja sama 12 kan kelihatan nanti di situ gajinya. Itu kira-kira dalam kategori sebenarnya ya nggak begitu besar sih, atau biasa-biasa aja, atau sebenarnya juga cukup fantastis untuk ukuran. Kenapa orang menjadi berbondong-bondong untuk menjadi anggota dewan? Pertanyaannya dari tadi ngorek terus Masnya ya. Pinter nih jadi korekan ini. Aduh. Titipannya sama Mas. Siapa tahu kelak kemudian saya terpilih menjadi anggota dewan, saya bisa tahu. Kalau ternyata nggak masuk, ternyata enak jadi wartawan, ya saya kembali lagi jadi wartawan. Gini, kalau gaji pokok itu semua sesuai, malah ya se-UMR. Kalau gaji pokok gaji pokok UMR. Itu kan nanti ada tunjangan-tunjangan, itu kan tunjangan tergantung lagi. Kalau tunjangan punya anak, punya ini kan beda lah. Saya nggak punya anak ya nggak dapat tunjangan. Tunjangan istri ya saya nggak punya suami, saya nggak dapat tunjangan. Gitu. Artinya kalau melihat dari narasi yang seperti ini, laporan kenaikan harta kekayaan Mbak Regina yang dari anggota dewan kayaknya nggak begitu besar ya? Nggak terlalu. Ya segitu aja. Ya stagnan lah. Karena kan mungkin memang saya di luar ini kan juga masih bantu orang tua, bantu bisnis orang tua. Jadi ya memang kenaikannya itu nggak pure dari sini gitu. Kalau mau bisa pokoknya dicek LHKPN, nanti siapapun ya, dari pimpinan, dari anggota sampai terbaca siapapun, semua itu. Terbaca. Dan bahkan bisa tahu siapa yang belum lapor setiap tahunnya. Terakhir Mbak Regina, karena ini kayaknya timekeepernya sudah mulai memberi udah selesai. Saking kita kasihkan nih. Iya. Ada nggak keinginan periode berikutnya mencalonkan menjadi wali kota Kediri? Aduh, bentar ketawa dulu. Soalnya orang-orang sekarang tuh gini Mas, saya bingung. Nanyanya itu udah jauh-jauh, padahal saya tuh baru setahun kerja. Orang kalau fokus sekarang ya fokusnya sekarang yang di depan mata. Dewan ini jenengan nggak yang pertama loh Mas. Saya udah nggak tahu ditanyain orang berapa kali. Aduh, saya kecewa ternyata bukan orang yang pertama. Banyak yang nanya saya, Mbak AG1, nggak usah AG1 deh, kalau politik AG2 boleh ya gitu. Saya bilang, Mas, orang ini saya belum selesai, saya mau fokus di Dewan. Dan kalau diungkit kembali, saya kan waktu itu bilang politik itu saya nggak cari uang, saya nggak punya misi apa-apa. Kalau besok saya nggak kepilih pun, masyarakat nggak mau diwakilkan oleh saya lagi, mau itu ranahnya eksekutif atau legislatif, saya nothing tulus. Saya punya cita-cita bikin NGO, bikin yayasan. Nah, jadi justru masyarakat Kediri sekarang sedang membutuhkan calon pemimpin yang merasa tidak butuh uang, tidak butuh mencari kekayaan. Itu yang kita cari sebenarnya. Apalagi ketika di posisi eksekutif, kita akan bisa melakukan lebih banyak hal daripada di legislatif, betul nggak? Bagusnya jenengan jangan tanya saya, tanya ke masyarakat, apakah masyarakat Kediri mau diwakilkan punya wali kota atau wakil wali kota kayak Mbak Regina? Kalau saya mau, Mbak Regina setuju nggak? Apa? Lah kalau amanah masyarakat ya nggak bisa dipungkiri. Kalau masyarakat minta kalau ada amanah dan mandat, ya kita sebagai warga negara harus berjuang. Tapi kalau masyarakat nggak mau, ya saya nothing tulus. Gitu. Soal amanah nanti biar saya yang kondisikan. Tapi yang penting Mbak Regina tidak akan keberatan kalau misalnya kelak satu saat masyarakat menghendaki Mbak Regina menjadi calon wali kota Kediri.
saya terbuka untuk semua opsi. Karena saya merasa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Mau jadi apapun saya oke, saya nggak kepilih pun saya juga oke, saya punya cita-cita lain. Pokoknya saya nggak mau bikin pusing lah, sekarang saya mau fokus dengan di Dewan, studi saya biar nanti bisa mewakili masyarakat, lebih ada isinya, nggak cuma ngomong tapi nggak ada esensi gitu. Jadi harapannya nanti ya gitu, kalau mau tanya ke 260.000 masyarakat. Mau nggak di ini punya pemimpin kayak Mbak Regina? Pasti mau dong. Pasti mau. Bagus satu loh dari 200.000 masyarakat loh, belum valid. Oke, makasih Mbak Regina atas waktunya. Terima sudah kasih. main di kantor Fraksi Baca ini Kota ID. Kapan-kapan mampir lagi ke sini, kita Siap. ngobrol lagi yang lebih seru-seru. Terima kasih sudah memanggil saya jadi punya platform untuk sharing sama teman-teman, dan semoga bisa menjadi alat untuk edukasi ke teman-teman. Kalau 2024 nanti teman-teman ayo berbondong-bondong jadi politisi muda, karena Kediri butuh mereka. Oke, dan yang jelas Kediri butuh pemimpin yang muda, cerdik, energik menjadi calon wali kota. Banyak yang muda. Oke, nanti kita Siap. buka bukusannya. Close sementara. Baik, Terima kasih. teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Regina, anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.